Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel SPDI Official. Kali ini kita akan membahas mengenai NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. NUPTK ini merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh GTK, baik PNS maupun non-PNS, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. Bagi GTK yang belum memiliki NUPTK akan diusulkan ke sekolah induk GTK secara sistem untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Melalui sistem aplikasi Verval GTK untuk diverifikasi. Setelah lolos diverifikasi oleh Disdik, selanjutnya secara sistem akan diverifikasi oleh LPMP, dan bila selanjutnya dinyatakan lulus verifikasi, maka PDSPK akan menerbitkan NUPTK bagi GTK tersebut. Status NUPTK bagi seorang GTK Kemdikbud atau Kemenak dapat ditelusuri berdasarkan nomor NUPTK. Berikut kita akan membahas bagaimana cara pengajuan NUPTK agar GTK mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Sebelum kita lanjut, silahkan klik like dan subscribe video ini jika kamu menyukainya, dan nyalakan bunyi lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Nah, yang pertama, sesuai dengan mekanisme NUPTK yang diterbitkan oleh gtk.data.kemdikbud.go.id, bahwasanya dalam mekanisme pengajuan NUPTK itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu di satuan pendidikan. Nanti setiap GTK yang telah memenuhi syarat untuk diajukan NUPTK-nya akan muncul di profil GTK di sekolah induk masing-masing. Jadi bagi GTK yang mempunyai sekolah induk bisa ditanyakan ke sekolah induknya, ataupun bagi GTK yang tidak mempunyai sekolah induk maka tidak bisa mengajukan NUPTK. Nah, selanjutnya melengkapi dokumen dan persyaratan sesuai dengan persyaratan untuk penerbitan NUPTK. Lalu nanti operator akan mengajukan pengajuan di Perval PTK, dan apabila dinyatakan lulus atau disetujui, dan nanti operator akan melakukan pengajuan NUPTK untuk diverifikasi yang pertama oleh Dinas Pendidikan. Apabila disetujui maka akan berlanjut ke LPMP. Apabila ditolak maka akan diberikan alasan kenapa ditolak. Lalu selanjutnya masuk ke LPMP. Nanti LPMP akan memverifikasi sama halnya dengan Dinas Pendidikan. Apabila disetujui maka lanjut ke PDSPK untuk dilakukan penerbitan NUPTK, dan ini pun apabila dinyatakan valid seperti itu. Nah, itulah bagaimana tahapan dalam proses penerbitan NUPTK. Berikut syarat-syarat dalam penerbitan NUPTK. Yang pertama itu data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang ketiga, ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan akhir. Yang keempat, bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau strata 1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal. Yang kelima, bagi yang berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil atau PNS atau pegawai negeri sipil, melampirkan yang pertama surat keputusan pengangkatan CPNS atau PNS, yang kedua SK penugasan dari Dinas Pendidikan, yang keenam surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini bagi GTK yang berada di sekolah pemerintah daerah yang bukan PNS. Yang ketujuh, telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus bukan PNS
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, jadi ini bagi guru di sekolah swasta bisa kita nyatakan seperti itu. Ada buktinya yaitu SK pengangkatan dari ketua yayasan selama paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Nah, jadi itu persyaratan untuk penerbitan NUPTK. Dan sekarang kita akan coba untuk bagaimana mengajukan penerbitan NUPTK. Nah, pertama kita akan masuk ke laman Perval PTK. Ya, seperti biasa kita masuk menggunakan username dan password dari Dapodik. Setelah itu kita login. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian pengajuan NUPTK yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa PTK yang akan atau bisa diajukan NUPTK-nya, dengan catatan untuk yang bisa diajukan NUPTK-nya adalah yang bersekolah induk atau bertugas di sekolah induk. Apabila tidak, maka tidak akan tampil seperti ini. Nah, di sini akan ada muncul tampilan seperti ini, yaitu ajukan NUPTK. Selanjutnya tinggal kita pilih PTK siapa yang akan kita ajukan. Kita ambil misalkan di sini ada ini, kita pilih, tinggal klik ajukan NUPTK. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa syarat seperti yang di awal tadi. Syarat untuk pengajuan NUPTK itu ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi. Di sini lebih kurang ada 6 dokumen yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada SK pengangkatan dan penugasan, KTP, ini SD, ini maksudnya ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 atau D4. Nah, untuk yang pertama, SK pengangkatan dan penugasan, sesuai yang dikatakan di awal tadi, kalau dia untuk negeri, ya, itu harus ada SK pengangkatan CPNS ataupun PNS. Ini bagi yang PNS, dan ada SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan untuk dia atau berstatus bukan PNS di yayasan, ini harus ada bukti pengangkatan dari ketua yayasan, bertugas GTY paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, dan ini dibuktikan dengan adanya surat atau SK GTY. Dan di sini ada penugasan. Penugasan ini maksudnya adalah SK beban kerja yang dilaksanakan selama ini selama 2 tahun berturut-turut. Jadi di sini nanti dia akan didouble antara SK pengangkatan dan SK beban kerja, dimana nanti dia dalam filenya itu dijadikan satu dan akan dilampirkan di sini. Karena pengalaman sebelumnya ada guru atau GTK kami yang mengajukan dan dia ditolak karena SK penugasannya itu tidak dilampirkan seperti itu. Nah, lalu KTP ini dengan catatan adalah SK pengangkatan yang asli dan penugasan yang asli, stempel basah. Begitu juga dengan KTP, di scan yang asli, ijazah asli, baik SD, SMP, SMA, dan S1. Nah, setelah itu nanti tinggal pilih berkas, kita tinggal masukkan saja mana file yang telah kita siapkan tadi dari SK yang telah kita gabungkan menjadi satu. Di sini nanti dia bagian SK pengangkatan dan penugasan, di sini bagian KTP, di sini SD, SMP, SMA, dan S1. Nah, dengan catatan filenya itu kita buat dalam file PDF dengan maksimal 2 MB. Jadi tidak boleh lebih karena nanti dia akan tertolak. Dan untuk pengajuan ini tidak boleh ada yang kosong, karena kalau ada yang kosong maka tidak bisa kita ajukan.
Setelah semua ini terpenuhi, maka kita tinggal klik ajukan. Kita tinggal klik ajukan, maka kita tinggal menunggu approve dari Dinas Pendidikan setempat terlebih dahulu awalnya. Nah, kita tinggal lihat langsung ke bagian sini, ya, ke bagian status pengajuan NUPTK. Nah, kita tinggal pantau saja di sini di bagian status pengajuan NUPTK, apakah NUPTK-nya sudah diterbitkan atau belum. Nah, untuk Siti Nurhasana ini kemarin sudah kita proses dan sudah di-approve oleh dinas, lalu sudah juga di-approve oleh LPMP. Nah, ini tinggal menunggu approve dari pusat seperti itu untuk diterbitkan NUPTK-nya. Sedangkan ini kemarin pengajuan punya saya ini sudah diterbitkan NUPTK-nya. Nah, jadi demikian untuk pengajuan NUPTK. Kalau sudah sampai di sini kita hanya tinggal menunggu saja kapan akan diterbitkannya NUPTK. Jadi demikian untuk video bagaimana cara pengajuan NUPTK terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.